Perkembangan pada masa bayi. Proses perkembangan sudah dimulai sejak anak di dalam kandungan. Biasanya 9 bulan lamanya. Jadi perkembangan bukan dimulai sejak dari lahirnya. Pada waktu lahir, kemampuan otak telah terbentuk 50% dan kemampuan itu akan terus bertambah sampai dengan umur 5 tahun. Pertumbuhan otak sangat bergantung pada kondisi kesehatan anak. Untuk anak berumur 2 tahun, berat badan yang ideal 10 kg dan anak berumur 3 tahun, berat badannya 11,5 kg. Pertambahan berat badan itu dipengaruhi oleh keadaan gizi yang terkandung dalam kebutuhan makanan. Pada saat lahir, yang dapat dilakukan bayi adalah menggerakkan bibir dan lidahnya berupa gerakan mengisap dan meludah. Bila bayi diberi susu, air yang manis dan sebagainya. Pada saat lahirnya, bayi yang satu menunjukkan perbedaan-perbedaan dengan bayi yang lainnya. Pengertian masa bayi. Masa bayi dianggap sebagai masa dasar karena merupakan dasar periode kehidupan yang sesungguhnya. Karena pada saat ini banyak pola perilaku, sikap, dan pola ekspresi emosi terbentuk. Masa bayi berlangsung 2 tahun pertama setelah periode bayi baru lahir. Masa bayi disebut juga A. Masa dasar yang sesungguhnya, B. Masa di mana perubahan dan pertumbuhan berjalan pesat, C. Masa berkurangnya ketergantungan, D. Masa meningkatnya individualitas, E. Masa permulaan berkembangnya pergolongan peran seks, F. Masa yang menarik, G. Masa permulaan kreativitas, H. Masa berbahaya. A. Perkembangan fisik. Pada masa bayi, perkembangan fisik secara jelas dapat diamati. Pada 6 bulan, pertumbuhannya terus bertambah dengan pesat. Tahun pertama, peningkatan lebih kepada berat dan tinggi. Selama tahun kedua, terjadi penurunan. Selain itu, yang berkembang ialah proporsi, tulang, otot, dan lemak. Bangun tubuh, gigi, susunan saraf, dan organ perasa. B. Perkembangan psikologis. Secara psikologis, pada masa bayi terjadi pembentukan pola-pola fundamentalitas dan kebiasaan mengenali wajah orang-orang yang berarti bagi dirinya, mulai dari merasakan sentuhan oleh orang-orang tertentu. Menurut Piaget, anak hingga umur kurang lebih 2 tahun belum tampak adanya mediasi dalam arti aktivitas pikir yang intern. Semua tingkah laku anak harus dipikir sebagai hal yang diterima secara sensori dan suatu yang motorik saja. Oleh karena itu, Piaget membedakan 2 tahap perkembangan inteligensi pada manusia, yaitu sensori motor sejak lahir sampai 2 tahun dan tahap konseptual usia 2 tahun sampai dewasa. C. Perkembangan motonik. Perkembangan masa bayi pada aspek motonik ini dapat diamati dan terlihat reaksi-reaksi spontan yang berulang dilakukan dan tidak dikoordinasi. Namun ini terlihat pada merangkak, berjalan, dan memainkan benda-benda. Ada 3 unsur yang memegang peranan, yaitu otak, otot, dan saraf. Ciri-ciri gerakan motorik. 1. Gerakan dilakukan dengan tidak sengaja, tidak ditunjukkan untuk maksud-maksud tertentu. 2. Gerakan yang dilakukan tidak sesuai untuk mengangkat benda. 3. Gerak serta.
macam-macam gerakan. 1. Gerakan instinktif. 2. Gerakan refleks. Gerakan refleks terbagi menjadi 2. A. Gerakan refleks yang bersifat positif. B. Reaksi negatif. 3. Gerakan spontan atau impulsif. D. Perkembangan bicara. Sebelum mampu berbicara, bayi lebih dahulu dapat mengerti apa yang dikatakan, tanpa dapat bereaksi dengan kata, hanya dengan ekspresi dan gerakan. Menurut Terman dan Merrill, rata-rata bayi dapat bereaksi terhadap perintah-perintah pada usia kurang lebih 2 tahun. Rata-rata bayi belajar menyampaikan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan pada usia tahun pertama yang disebut dengan komunikasi prabicara. Ada 3 bentuk prabicara yang normal pada masa perkembangan bicara, yakni menangis, mengoceh, dan isyarat. E. Perkembangan emosi. Pada bayi, terdapat pola emosi tertentu yang bersifat umum, seperti kemarahan, ketakutan, rasa ingin tahu, kegembiraan, dan afeksi. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada usia ini ditandai oleh kemampuan A. Mengembangkan imitasi. B. Mempersepsi ketajaman objek. C. Bergerak dari kegiatan yang bersifat refleks ke aktivitas yang mengarah kepada tujuan. Ada 4 buah tahap perkembangan kognitif Piaget. 1. Tahap sensori. 2. Tahap praoperasional. 3. Tahap operasional konkret. 4. Tahap operasional formal. G. Perkembangan moral. Bayi belum memiliki nilai dan suara hati. Lambat laun, bayi mempelajari kode moral dari orang tuanya dan orang-orang yang terdekat dengannya. Bayi menilai benar atau salah satu perubahan berdasarkan kesakitan atau kesenangan yang dirasakannya. Pada masa ini, anak cenderung suka mengulangi perbuatan yang menyenangkan dan tidak mengulangi perbuatan yang tidak menyenangkan. Dengan melihat kecenderungan perilaku anak tersebut, maka untuk menanamkan konsep-konsep moral pada anak, sebaiknya dilakukan hal-hal sebagai berikut. A. Berilah pujian. B. Berilah hukuman atau suatu yang mendatangkan perasaan tidak senang apabila dia melakukan perbuatan yang tidak baik. H. Perkembangan kesadaran beragam. Menurut Arnold Kissel, anak pada usia bayi sudah mempunyai perasaan ketuhanan. Perasaan ini sangat memegang peranan penting dalam diri pribadi anak. Perasaan ketuhanan pada usia ini merupakan fundamen bagi pengembangan perasaan ketuhanan periode berikutnya. Orang tua sebagai lingkungan pertama bagi anak dalam mengenal agama. Sebaiknya orang tua melakukan hal berikut. A. Mengenalkan konsep-konsep atau nilai-nilai agama kepada anak melalui bahasa. B. Memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang. C. Memberikan contoh dalam mengamalkan ajaran agama secara baik. Kesimpulan, masa bayi dianggap sebagai masa dasar karena merupakan dasar periode kehidupan yang sesungguhnya. Karena pada saat ini bayi banyak pola perilaku, sikap, dan pola
ekspresi emosi berbentuk. Aspek-aspek yang berkembang dalam masa bayi: perkembangan fisik, perkembangan psikologis, perkembangan motorik, perkembangan bicara, perkembangan emosi, perkembangan kognitif, perkembangan moral, perkembangan kesadaran beragama. Masalah-masalah yang dapat membahayakan secara fisik dan yang perlu menjadi perhatian orang tua dan lingkungannya ialah kematian, penyakit, kecelakaan, kurang gizi, menjadi gemuk. Keluarga adalah yang paling berpengaruh dalam perkembangan bayi.